Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ketua POGI Pekanbaru Riau, Kolonel CPOG dan seluruh pengurus sejawat anggota POGI Pekanbaru, dalam ini juga POGI Riau, senior, sejawat dan guru besar yang hadir pada hari ini, MKEK Provinsi atau MKEK Pekanbaru, di Pekanbaru, ketua di cabang, dan semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita bisa berkumpul dalam pertemuan virtual ini dalam sebuah seminar yang ditaja oleh POGI Pekanbaru. Kami melihat peserta hari ini juga sudah banyak, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua sebagai peserta, dan juga jadi amal saleh bagi panitia, penyelenggara, dan narasumber. Juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang pada hari ini, juga pada pihak sponsor. Pertama-tama kami ingin selalu menyampaikan kepada teman sejawat bahwasanya kondisi COVID sekarang masih belum dikatakan berakhir. Kalau kita lihat sejarah 100 tahun yang lalu, flu Spanyol itu malah terjadi kematian yang tinggi pada akhir-akhirnya pandeminya. Mungkin pada waktu itu orang-orang sudah merasa bosan di rumah, sudah ingin keluar, silaturahmi, sehingga lebih mudah terpapar. Kami melihat kasusnya bukan turun, malah cenderung meningkat. Nah, tentu saja kita sebagai dokter harus menyampaikan kepada seluruh pasien kita, keluarga kita, bahwasanya upaya 3M adalah langkah yang jelas bermanfaat untuk kita semua. Juga dokter agar bekerja tetap memakai alat pelindung diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, dalam kondisi COVID ini tentu pelayanan kesehatan menjadi sedikit tidak normal. Kita harus tetap menjaga agar kita tidak terlibat dalam masalah hukum. Ada beberapa laporan kasus yang kami terima di Riau, yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Yang kami sampaikan kepada semua sejawat dokter dan rumah sakit, bila ada kasus hukum, kita ada mekanisme yang cukup panjang untuk bisa membuktikan seorang dokter itu bisa dikatakan melakukan kelalaian dalam praktek kedokteran yang tidak mudah. Kami ada perjanjian dengan Polda Riau dan Kabupaten Kota Riau dan juga PBID, bahwasanya bila ada dugaan, maka pihak penyidik akan bicara sama peer group-nya. Itu dalam ini adalah objek. Nah, ini yang disampaikan karena kami mendengar kadang-kadang kawan-kawan atau rumah sakit begitu dismasi langsung berada dalam posisi korban, langsung mengalah dan dengan alasan takut nama baik rusak, nama rumah sakit rusak dan sebagainya, sehingga kita menjadi bulan-bulanan. Jadi mungkin ada saatnya kita keliru, mungkin itu lebih baik kita komunikasikan langsung dengan keluarga pasien dan pasien tanpa perlu ada pihak ketiga. Namun seperti yang dilakukan oleh dokter bedah di pusat, di POGI juga bisa, saya pikir sudah melakukan juga, sudah punya hukumnya pasti. Namun kalau ada yang berniat menjadi mediator hukum dari Mahkamah Agung, itu bisa juga disupport oleh POGI dengan biaya sekitar 8 juta seminggu, bisa menjadi mediator, jadi bisa menolong kawan-kawannya. Kami berminat untuk sekolah FHKS Januari inilah akan melanjutkan. Yang angkatan pertama ini sudah mau selesai, kita akan
mengajukan karena masalah hukum penting bagi kita. Selanjutnya masalah etika kedokteran mungkin tetap harus kita laksanakan. Mungkin Dr. Nina nanti akan banyak menyampaikan memperlakukan khidmat sejawat sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, ini kata-kata yang penting dalam respon ya, kalau ada konsul, kalau ada apa, berbahasa dengan sejawat, senior dengan junior, dan kadang dokter ahli dengan dokter UGD, mohon ini dijaga. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, kita ingin diperlakukan sebagaimana sejawat ingin diperlakukan. Dan bila memang ada rasa yang tidak nyaman melanggar kode, silakan saja prosedur kita laksanakan. Itu yang penting. Kemudian Dr. Doniel dan kawan-kawan, saya juga ingin menyampaikan informasi. Sekarang lagi bicarakan tentang undang-undang Dikdok, sudah masuk ke prolegnas. Mungkin ini jadi bahan diskusi Dikdok untuk 2021 di DPR. Tapi sekarang sudah dibahas dalam minggu ini. Artinya marilah kita kawal. Artinya semua perhimpunan se-Indonesia yang mengawal bagaimana undang-undang Dikdok itu bisa dilaksanakan. Nah, juga muncul tentang undang praktek kedokteran yang lagi ramai, tapi mungkin ini tidak akan dilaksanakan pada 2021, bisa ke depannya. Ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menghilangkan pasal 12-13 di undang praktek kedokteran itu, di mana dikatakan satu-satunya organisasi dokter adalah ID, dan perhimpunan adalah bersama ID, dan perhimpunan itu satu perhimpunan satu kolegium. Ini ada upaya-upaya supaya perhimpunan itu dilepaskan dari kolegiumnya. Jadi kalau misalnya Objin itu tidak punya kolegium Objin, maka sejauh kita perhimpunan Objin tidak bisa lagi mendidik, ikut serta dalam pendidikan Objin. Nah, ini akan berbahaya karena nanti perhimpunan akan menjadi semacam paguyuban saja lagi sifatnya, tidak terlibat. Kalau juga ada katanya, saya sudah punya rancangan undang-undangnya, ada untuk dokter umum, nanti KDI juga tidak ada lagi usulannya. Nah, upaya-upaya ini telah dilakukan mereka di Mahkamah Agung sebelumnya dan selalu kalah. Jadi sampai sekarang yang menang itu adalah satu-satunya Ikatan Dokter Indonesia adalah ID. Kalau seandainya banyak ikatan dokter, maka akan banyak standar kompetensi, akan banyak etika kedokterannya, nanti akan seperti profesi lain. Orang bisa keluar masuk dan kita akan ribut dan berantem antar organisasi. Nah, itu hal-hal penting yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan ini, dan tentu saja kami berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sukses kepada Pogi Pekanbaru yang telah mentayangkan acara ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zal Asdi, SPBMkes, selaku Ketua ID Wilayah Riau. Kemudian marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Wiharto, selaku Regional Sales Promotion Head. Kepada Bapak Joko, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Afifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa mengadakan acara hari ini, yaitu webinar ilmiah. Jadi webinar ilmiah kali ini merupakan kerjasama antara Kalbe Nutrisional dengan Pogi Riau. Dan sekaligus saya juga ucap terima kasih kepada Pogi Riau dengan Ketua Dr. Donel SSPUG dan nanti juga sebagai pemateri juga. Terima kasih Dr. Donel dan juga seluruh pengurus Pogi Riau yang sudah menyiapkan webinar ilmiah ini bersama dengan teman-teman Kalbe Nutrisional cabang Pekanbaru. Dan juga tak lupa supportnya, pasti support dari ID Riau. Terima kasih Dr. Zul Asdi, SPB MKes yang juga sudah memberikan sambutan tadi. Terima kasih atas supportnya.
Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas kesediaan waktunya dan juga sharing knowledge-nya nanti. Yang pertama, Dr. Andinina Malarangeng, SPOG. Selamat siang, Dokter. Kemudian nanti juga akan menyampaikan sendiri Dr. Donel, SPOG, konsultan. Pembicara selanjutnya adalah Dr. Mulyaman Mansur. Beliau adalah Healthcare Communication dari Kalbi Nutrisional. Selamat siang, Dr. Mulyaman. Dan juga terakhir sebagai moderator, terima kasih sekali kepada Dr. Erik C. Asmara, SPOG, MKes. Dr. Erik, terima kasih kesediaannya. Dan terima kasih juga kepada para peserta pada webinar ilmiah kali ini, para guru besar, para dokter spesialis opsin, dan juga para dokter yang lain. Selamat datang di webinar ilmiah Kalbi Nutrisional bersama dengan Pak Girio. Dan juga terima kasih kami ucapkan dari Kalbi Nutrisional Pusat. Ada juga kami lihat Bapak Adi Sulyadi, MAE Head Kalbi Nutrisional. Selamat siang Pak Adi, dan juga teman-teman dari pusat atas supportnya dengan terlaksananya webinar kali ini. Siang. Terima kasih Pak Adi. Webinar kali ini dengan judul The Strategy to Reduce the Maternal Mortality Through Improvement Nutrition for Pregnant Women. Sangat sesuai dengan misi dari Kalbi Nutrisional, para dokter dan juga guru besar, yang mana misi dari Kalbi Nutrisional adalah providing best nutrition solution for a better life. Ini sangat sesuai sekali. Maka dari Kalbi Nutrisional sangat support jika ada aktiviti-aktiviti, acara-acara yang menyangkut dengan nutrisi sebagai solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Salah satu partisipasi Kalbi Nutrisional adalah dalam seminar ilmiah pada siang hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya sekali lagi kepada Pak Girio atas acara ini. Tak lama kami menyampaikan sambutan, dan selanjutnya kami mengucapkan selamat melakukan webinar ilmiah. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menjadikan manfaat dan menjadikan berkah bagi semuanya. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Wiharto. Baiklah, kita akan memasuki acara ini pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk share, membacakan CV dari moderator dan narasumber kita pada acara webinar kali ini. Yang pertama, moderator yaitu Dr. Erik Cesarani Asmara, SPOG, MKes. Tempat tanggal lahir Pekanbaru, 21 Maret 1984. Riwayat pendidikan Dr. Erik S1-nya yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian mengambil spesialisnya spesialis opsi di Universitas Pajajaran. Dan kemudian riwayat pekerjaan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Abdul Rahab, kemudian dosen Politeknik Negeri Kesehatan Pekanbaru, praktek di Rumah Sakit Syafira dan Rumah Sakit Pinakasih. Riwayat organisasi yaitu Dr. Arik merupakan anggota tim P2KB POGI Cabang Riau periode 2015 sampai 2018 dan juga sekretaris POGI Cabang Riau periode 2018 sampai 2021. Kemudian pemateri pertama yaitu Dr. Andinina Malarangeng, SPOG, tempat tanggal lahir Parepare 27 Oktober 1968, pendidikan dokter spesialis di FK Unpad,
Kemudian tempat praktik sekarang di RS Awal Pros Sudirman, RS Awal Pros Ayani, dan RS Prima. Pemateri kedua yaitu guru saya, Dr. Donel Suhaimi SPOD Konsultan, lahir di Payakumbuh 27 Mei 1969, pendidikan dokter umum di FK Unan, kemudian dokter spesialis di FK Unan juga, konsultan veto maternal di Universitas Pajajaran Bandung. Grade pekerjaan staf Popjin FK Unri, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Pekanbaru sampai sekarang. Tempat praktik yaitu di RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau, dan Rumah Sakit Syafra. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu Dr. Mulyaman Mansur, lahir di Padang 24 Oktober dan lulusan dari Andalas, Fakultas Kedokteran Andalas. Dan sekarang menjabat sebagai Medical Marketing KBK. Baik, mungkin itu CV dari moderator dan pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Dr. Erik sebagai moderator. Kepada Erik, saya kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Afifah. Untuk webinar kali ini kita memiliki 3 pembicara. Pembicara pertama yaitu Dr. Adinda Malarangang yang akan menyampaikan materi tentang etik. Pada Dr. Adinda Malarangang saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erik. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar kita. Dan juga kita bersyukur kehadirat Allah, tugas-tugas kemanusiaan dan keprofesian. Guru besar senior rekan sejawat yang kami hormati, saat ini menjadi dokter kita sadari sangat sulit atau tidak mudah, karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, kemajuan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi benturan antara pasien dan dokter. Untuk itu dan menyadari hal itu, maka kita akan dari ID akan berupaya mengingatkan kembali rekan-rekan sejawat untuk kembali mengikuti nilai-nilai moral dan etik profesi yang tinggi. Pada kesempatan ini saya hanya akan mengingatkan, mereview kembali, karena mungkin selama ini kita sibuk untuk praktek sehari-hari sehingga kita tidak banyak waktu untuk kembali membaca apa sih yang ada di dalam buku atau kode etik kedokteran Indonesia. Mungkin di awal saya hanya akan mengingatkan rekan sejawat sehingga tidak perlu membaca lagi gitu, untuk mengulang kembali apakah etika itu. Etik adalah berasal dari Yunani ethos, yang berarti akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan atau sikap yang baik dan layak. Ada beberapa ilmuwan yang juga sudah menjabarkan, yang kita bisa lihat dalam slide ini, bahwa etik adalah ilmu yang pengetahuan tentang azas akhlak. Dari Kamus Besar juga Depdikbud juga mengatakan bahwa etik adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak kewajiban seseorang. Kemudian juga kita mempunyai beberapa etika, yaitu etika dasar, etika terapan. Jadi etika dasar itu adalah, basicnya adalah moral. Apa yang seharusnya kita lakukan, etika terapan aplikasinya terhadap itu. Misalnya di rumah sakit, sehari-hari kita berpraktek,
Kemudian legalisasi sikap dan tindakan etik itu sebagai bentuknya adalah hukum yang berlaku. Sanksi dari pelanggaran etik adalah, biar kita ingat kembali, bukan sanksi hukum, yaitu berupa teguran atau tuntutan, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan. Sedangkan profesi adalah suatu pengakuan dari masyarakat, merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan tertentu, seperti kita misalnya seorang dokter, dan juga mempunyai legalitas melalui perizinan, terus kemudian yang belajar sepanjang hayat, dan mempunyai wadah dalam organisasi profesi. Profesi kedokteran sendiri adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada manusia, berlandaskan moralitas yang kental, prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian sesama manusia. Sehingga profesi kedokteran bisa dikatakan merupakan profesi yang sangat mulia. Profesi kedokteran sendiri kita melihatnya dari ada 3, yaitu norma etik, norma disiplin, dan norma hukum. Norma etik sendiri akan berujung kepada MKEK, norma disiplin pada MKDKI, kemudian pada norma hukum yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku. Etika profesi kedokteran bisa kita lihat pada kamus kedokteran, merupakan kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik, merupakan juga seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja. Etika kedokteran mengandung beberapa unsur yang saya rangkum dari buku kecil kita, buku Etika Kedokteran Indonesia, adalah pengorbanan, dedikasi, pengabdian, hubungan antar dokter, pasien, sejawat, dan diri sendiri. Norma etik kedokteran adalah norma menggariskan kelakuan orang yang mengobati terhadap orang yang diobati. Yang beberapa memang kita ambil awalnya adalah dari Hippocrates yang mengatakan bahwa per primum non nocere, yaitu kalau kamu tidak bisa mengobati atau menyembuhkan, setidaknya jangan menimbulkan masalah atau menambah penderitaan pada pasien. Oke. Semuanya aturan ataupun etik yang berlaku sudah sebenarnya sejak kita lulus dari Fakultas Kedokteran sudah kita ikrarkan dalam lafal Sumpah Dokter. Dan karena ini sumpah, memang harus kita selalu diingatkan untuk menepati sumpah kita. Ya, mungkin kita karena sudah lama sekali berpraktek mungkin agak lupa, mungkin atau sudah tidak pada beberapa teman sejawat yang mengalami benturan dengan MKEK sudah tidak menjiwai lagi apa yang pernah diucapkan dalam lafal Sumpah Dokter. Mungkin secara bersama-sama kita mereview kembali sumpah dokter ini, sumpah dokter yang kita ucapkan pada saat kita lulus sebagai dokter. Yang berisi sebenarnya semua poin-poin yang menjaga kita agar kita selalu menjalankan tugas sebagai dokter secara profesional, dengan penuh integritas, dengan empati, dan selalu mengupayakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Kita tentunya sudah ingat, jadi tidak perlu kita lihat lagi satu-satu. Kode etik kedokteran Indonesia, mungkin saya akan mengingatkan kembali teman sejawat, ada beberapa poin yang dibicarakan di dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia, yaitu kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Kewajiban dokter ada beberapa yang dalam pasal-pasal sebenarnya sudah dijabarkan, tapi di sini saya persingkat sehingga kita lebih mudah melihatnya, yaitu mengamalkan Sumpah Dokter. Yang pertama, melaksanakan standar profesi, kebebasan dan kemandirian profesi, memberi surat keterangan sesudah memeriksa sendiri, menghormati harkat dan martabat manusia,
menghormati hak pasien, teman sejawat, dan nakes lain, jujur terhadap pasien dan sejawat, melindungi hidup makhluk insani, memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek pelayanan kesehatan, tulus ikhlas menerapkan ilmu, merujuk bila tak mampu, merahasiakan tentang pasien, memberikan pertolongan darurat, memperlakukan sejawat seperti dia sendiri ingin diperlakukan, memelihara kesehatannya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran. Ada beberapa larangan untuk dokter yang tercakup dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya singkat di sini adalah memuji diri sendiri, perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien, mengumumkan dan menerapkan teknik atau yang belum diuji kebenarannya, melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Halo, Assalamualaikum Mas Didi. Ya, Waalaikumsalam. Nganggur dikit Mas. Iya. Minta pencerahan. Ada keluarga di sana Mas Didi. Iya. Sekarang anaknya yang di dalam itu udah meninggal dalam perutnya. Jadi kalau menurut Mas Didi kan orang tuh mau bawa ke sini langsung ke IGD itu kayak mana itu Mas? Boleh, langsung aja IGD ya. Langsung IGD nanti kasih tahu gitu Ya. aja Mas Didi. Iya, dua hari katanya meninggal, tapi kok telah dibawa? Aku bilang itulah katanya. Ya, cepat aja dibawa Mas, kasihan. Oh, oke Pak ya, makasih Pak Didi ya. Iya Mas. Ya, Assalamualaikum. Misalnya. Atau pelanggaran etik kedokteran adalah yang sehari-hari kita temukan adalah indikasi medik tidak jelas, tindakan medik yang menyimpang dari pedoman baru, baku pelayanan medik, pasien tidak diberitahu mengenai tindakan yang akan dilakukan, persetujuan tindakan medik tidak dibuat. Mungkin sekian informasi dari saya yang hanya sebagai pengingat kembali yang tentunya kita semua juga sudah tahu dari buku kita, buku saku kita, pedoman kita dalam bekerja sehari-hari, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, sudah terdengar dokter. Operatornya belum. Halo. Dr. Erik, operator. Baik, selamat siang. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah di halaman saya. Jadi saya numpang ke halaman Dr. Andina dulu sementara.
Terima kasih Dr. Adinina Malarangeng. Materi yang sangat bagus, mengingat kita kembali untuk bekerja sesuai dengan kode etik kedokteran. Baik, selanjutnya ini mungkin materi yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Ada dua pemateri. Yang pertama Dr. Donel Suhaimi, Dr. Donel Suhaimi, spesialis arteri ginekologi, yang akan menyampaikan materi mengenai hubungan antara nutrisi dengan kejadian preeklamsia. Saya rasa ini materi yang sangat menarik karena banyak sekali kita temui kejadian-kejadian preeklamsia dan tentu kita ingin tahu bagaimana cara mengatasinya sedini mungkin. Nah, di sini kita akan melihat dari sudut pandang nutrisi ibu hamil yang akan mempengaruhi angka kejadian dari preeklamsia. Kepada Dr. Donel, Dr. Donel saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, dong. Terima kasih, Dr. Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Riau, Dr. Zulasdi, Ketua ITK atau yang mewakili Dr. Adinina, dan dari pihak Kalti, Bapak Joko, Dr. Mul, Guru besar, senior, teman sejawat, serta webinar pada siang hari ini. Baiklah, sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi, saya akan sedikit sharing atau merefresh lagi buat kita semua melihat kasus preeklamsia, bagaimana hubungannya dengan nutrisi. Sebagai pendahuluan, nutrisi itu adalah zat-zat organik yang dibutuhkan oleh organisme atau makhluk hidup yang digunakan untuk menjaga fungsi normal dari sistem tubuhnya, sistem pertumbuhan, dan menjaga kesehatan. Ada dua kelompok dari nutrien ini, ada yang dikatakan makronutrien. Di sini ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai untuk menjaga sel, dan lemak. Kemudian ada mikronutrien. Di sini banyak sekali mikronutrien yang terkenal. Ada zinc, ada beri atau besi, ada magnesium, ada kalsium, ada kalium, ada pupuk, dan bermacam-macam, ada vitamin, multivitamin, dan lain-lain. Berbicara tentang preeklamsia ini mengenai hampir 4-10% dari wanita hamil di seluruh dunia, dan preeklamsia ini menjadi ancaman bagi ibu hamil maupun kalangan praktisi yang berdampak pada tingginya morbiditas dan mortalitas. Preeklamsia itu digambarkan adanya gangguan dari implantasi dari plasenta yang menyebabkan terjadinya disfusi dari endotel hingga menyebabkan peningkatan produksi dari radikal bebas dan penurunan dari kapasitas antioksidan sebagai lanjutnya. Per definisi, preeklamsia itu adalah peningkatan tekanan darah di atas 20 sama dengan 20 mm raksa dengan potensia yang nilainya lebih kurang 300 mg per jam, atau positif 1 dinamakan diptik pada onset hamilan di atas 20 minggu dan kembali normal 8 minggu postpartus. Ada klasifikasi yang sudah dibuat sebelumnya, ada 4 klasifikasi besar dari preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan ini. Pertama, gestasional hipertensi, itu apabila tekanan darahnya di atas 120 sama dengan atau diastolnya
lebih dari sama dengan 90 ml air kata tanpa protein urin dan kembali normal dalam waktu 12 minggu postpartus atau sudah melahirkan. Dan ini diagnosis finalnya, diagnosis akhirnya itu dibuat setelah melahirkan. Kemudian preeklamsia ini yang menjadi topik kita, itu dengan kriteria minimum yang saya sebutkan tadi. Apabila tekanan darah di atas 120/90 setelah kehamilan 20 minggu, dia disertai dengan protein urin 24 jam, lebih kurang 300 mg. Tentu ini tidak akan bisa kita tunggu. Kalau seandainya kita temukan pasien dengan preeklamsia, curiga preeklamsia, nggak mungkin kita tunggu selama 24 jam mengumpulkan urin, collecting urin, tentu tidak. Dan cara praktisnya kita melihat pemeriksaan distik dari urinnya. Kemudian terjadi peningkatan, bisa dikatakan preeklamsia berat apabila tekanan darahnya lebih 160/40, protein urinnya positif 2, peningkatan serum kreatinin, platelet yang kurang dari 100.000 per mikroliter, ada mikroangiopati hemolistis, peningkatan laktat transminase, kemudian peningkatan dari serum transminase, ALT maupun AST, kemudian kepala yang persisten, dan gangguan pandangan maupun cerebral, atau nyeri epigastrium yang menetap. Selanjutnya ada eklamsia. Eklamsia itu kejang atau koma pada pasien preeklamsia yang tidak disebabkan oleh faktor lain. Jadi tidak ada faktor penyebabnya seperti epilepsi atau gangguan elektrolit yang lainnya. Selanjutnya superimpos preeklamsia atau chronic hypertension, itu apabila ditemukannya gejala preeklamsia sebelum minggu, seperti adanya protein urin lebih dari 300 mg atau positif 2 ke atas gitu. Dan terakhir itu hipertensi kronis, apabila hipertensi itu tetap berlanjut sampai 12 minggu. Kemudian dengan bertambahnya penelitian pada tahun 2014 dan bagian kita masih menggunakan klasifikasi diagnosis dari hipertensi pada kehamilan ini, dikatakan preeklamsi seperti ini, hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu, ada usia kehamilan 20 minggu, ada atau satu lebih dari gejala seperti ini, adanya proteinuria, atau tidak ditemukannya proteinuria, tetapi ditemukannya gangguan organ seperti ini, adanya gangguan renal, di mana fungsi proteininnya meningkat, itu jumlah proteinnya lebih dari 90 mikromol per mililiter. Kemudian gangguan hepar seperti yang tadi, peningkatan SPPT, kemudian gangguan neurologis, ya, seperti gejala eklamsia, walaupun tanpa protein urin. Ya. Kemudian ada gangguan status mental, gejala mata kabur atau kebutaan, stroke atau hiperrefleks, gangguan pembekuan darah, dan beberapa gangguan lain yang berhubungan dengan gejala preeklamsia. Jadi kemudian yang ketiga, adanya gangguan uteroplasenta yang ditandai dengan pertumbuhan diabetes terganggu. Jadi di sini dari dua klasifikasi yang sudah saya tampilkan di atas, kita perlu mewaspadai seandainya kita menemukan pasien dengan hipertensi dalam kehamilan pada usia kehamilan 20 minggu, tetapi tidak ada gejala protein urin. Boleh kita gunakan parameter lain untuk membuat analisis, ya. Jadi seperti ini, ada terdapat satu atau lebih dari tanda renal insufisiensi liver enzyme, gangguan liver, gangguan neurologis, dan gangguan hepatologis maupun gangguan uteroplasenta. Jadi di sini butuh kewaspadaan kita jangan lengah kalau seandainya pada ibu hamil
di atas 20 minggu itu menemukan gejala hipertensi tanpa disiplin, maka kita harus melakukan pemantauan yang lebih detail bagaimana status yang lainnya, status renal, status liver, patologik dan lain. Jadi secara praktisnya seperti ini, hipertensi pada kehamilan itu di bawah 20 minggu, di atas 20 minggu. Nah, ini kalau ada proteinurin, dikatakan seperti hipertensi. Kemudian kalau di atas 20 minggu, itu dikatakan preeklamsia. Siapa saja yang berisiko untuk terjadi preeklamsia ini? Ya, dibagi atas dua kelompok, yaitu high risk factor dan moderate risk factor. Yang paling tinggi di sini adalah ibu yang pernah sebelumnya menderita preeklamsia. Jadi pada kehamilan sebelumnya menderita preeklamsia, dan kalau dia hamil itu pada kehamilan tersebut maka akan berisiko untuk menderita preeklamsia lagi. Angka kejadiannya itu sampai 50%. Jadi dan risikonya itu sampai 3 kali lipat. Ada yang mengatakan bahwa seorang yang pernah preeklamsi kalau dia hamil lagi maka risiko untuk preeklamsi lebih kurang 5 kali lipatnya. Kemudian kehamilan dengan multifetal, hamil kembar 2, 3 dan seterusnya, semakin banyak jumlah kembarnya, multifetalnya, maka semakin tinggi risiko munculnya preeklamsia. Selanjutnya kronik hipertensi. Jadi pada ibu-ibu yang sebelumnya menderita hipertensi kronis, sebelum hamil sudah menderita hipertensi, ini akan lebih tinggi berisiko untuk terjadinya preeklamsi. Kemudian diabetes, nah, ini perlu diwaspadai. Diabetes hari ini, apalagi dengan suasana COVID ini, banyak ibu-ibu yang dengan pola makan yang salah atau pernah ibu-ibu yang gerakannya terbatas, yang harusnya pergi senam sebelumnya tidak pergi senam, dengan sehingga dia hanya di rumah saja, tidak ada gerakan atau tidak ada latihan atau tidak ada exercise, bisa saja muncul diabetes. Kemudian penyakit renal atau penyakit ginjal, penyakit autoimun seperti lupus erythematosus atau rheumatoid disease. Ini beberapa faktor yang mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya preeklamsia. Kemudian ada yang moderate atau ada yang katakan juga ringan, itu pada seorang nuli paritas yang belum pernah hamil, obesitas, atau ibu dengan saudaranya, saudara perempuannya itu pernah menderita preeklamsia. Ada yang mengatakan ras Afro-Amerika itu lebih tinggi atau moderate tentunya preeklamsia, status sosioekonomi yang rendah itu juga. Kemudian usia pertama kali hamil atau usia hamil pada saat di atas 35 tahun atau lebih tua. Kemudian juga ibu yang punya histori pernah melahirkan bayi dengan badan rendah atau kehamilan sebelumnya yang hasilnya tidak baik. Kemudian jarak antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya itu lebih dari 10 tahun. Jadi kalau seandainya pasien dengan riwayat preeklamsi atau tidak, kalau dia mau hamil lagi, janganlah lama-lama ber-KB. Ya. Jadi KB-nya cukup 2 tahun saja atau 3 tahun saja di masa usia reproduksi sehat. Ya, di usia 20 sampai 35 tahun. Ya, kalau seandainya pasien atau ibu menggunakan KB jangka panjang seperti IUD atau yang lainnya sehingga menyebabkan terjadinya spacing antara satu kehamilan dengan satu berikutnya cukup jauh, lebih dari 10 tahun, ini juga risiko untuk terjadinya preeklamsia. Ada beberapa komplikasi yang timbul baik pada ibu, pada fetal, pada ibu yang mengalami preeklamsia. Yang paling sering ditemukan adalah kejang, kemudian gejala otak, perdarahan otak, stroke, kemudian pada otak, gejala hepar, ya, hepar, nanti
Risikonya pertama itu protein delivery, persalinan protein ini timbul karena sikap dari seorang klinisi harus mengakhiri atau menterminasi suatu kehamilan dalam hal menyelamatkan terhadap preferensi seperti lansia maupun sindrom. Kemudian terjadinya intrauterine fetal death atau intrafaktor fetal distress yang berakhir kematian janin. Kemudian juga terjadinya solusio plasienta, tekanan darah yang tinggi antara plasienta dengan tekanan darah ibu. Kemudian terjadinya hipoksia utero plasienta, ya bisa menyebabkan terjadinya injury neurologis, UGR, dan oligodramnion yang disebabkan karena kekurangan hipoksia darah janin. Kita tahu bahwa penyebab kematian maternal itu masih ini juga ada perdarahan, hipertensi, infeksi, dan yang lain-lainnya. Tapi tiga besar ini masih mendominasi penyebab kematian maternal secara keseluruhan. Berbicara tentang patogenesis dari preeklamsi, seperti yang di awal saya katakan, bahwa pada preeklamsia itu terjadinya lebih awal. Jadi di awal-awal proses terbentuknya zigot, terbentuknya tropoblas, terjadinya abnormal dari embryogenesis. Jadi terjadinya gangguan invasi dari tropoblas yang dihasilkan oleh zigot. Kemudian terjadinya kerusakan atau residual dari arteri cerebralis dan berakhir dengan iskemia plasienta. Dampak dari iskemia plasienta ini macam-macam. Ada stres oksidatif, kemudian juga munculnya respon inflamatori, macam-macam timbul interleukin, kemudian terjadinya kerusakan endotel dan muncullah sindroma preeklamsia. Seperti dikatakan di awal bahwa ada faktor-faktor genetik juga berperan di sini, ya, seperti yang ada faktor risiko, kemudian ada faktor lingkungan, ya. Faktor maternal seperti ini gen dari ibunya, yang bagi hubungan kekerabatan antara keluarga. Seperti tadi ada ibu yang saudara perempuannya menderita preeklamsi, seperti itu. Kemudian juga faktor epigenetik, ya, kemudian obesitas, hipertensi, resistensi insulin, paternity, infeksi, faktor sosioekonomi, kemudian juga obesitas, kelas kulit juga ditengarai. Ada vaksin Pak yang mau dipotong Pak? Katanya mau dibawa bentar aja tadi. Pelayanan kesehatan yang kurang baik, kemudian lingkungan sosial, merokok, aktivitas fisik yang kurang, pengaruh zat kimia dari lingkungan. Kemudian sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini itu ya Allah ya nutrisi pada ibu hamil. Jika dari beberapa penelitian terjadinya preeklamsi. Samping faktor-faktor lain, baik faktor paternal maupun faktor dari sendiri. Kita ketahui bahwa dokumentasi Pak untuk dikirim di grup panitia. hamil
Pertama kita itu boleh minta bola. Bu Bidanya Boleh. Memperbaiki hubungan teknologi atau antara ibu dan janin, kemudian perkembangan otot-otot terus menyambut bayi dan berkembangnya bayi, kemudian perkembangan placenta dan juga menentukan pertumbuhan berat bayi, berat bayi, panjang bayi, tulang dan otot bayi. Ini nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan, di mana terjadi perbedaan yang signifikan antara wanita yang sudah hamil, selama hamil, dan selama laktasi. Beberapa makro atau mikronutrien sudah dikelompokkan di sini. Ada protein, ya, kebutuhannya selama kehamilan itu meningkat dibandingkan dengan dari saya kira di depan ya. Makasih ya, Kami bermanfaat nih. Mas ini. Ya, vitamin A seperti ini. Jumlahnya dibutuhkan 600 mikrogram. Kemudian pada saat kehamilan itu lebih kurang 900, dan pada saat laktasi itu lebih tinggi lagi. Kemudian ada preparat lain yaitu besi, asam folat, iodid, kalsium, zinc, vitamin B12. Di sini merupakan mikronutrien yang dibutuhkan. Ada lagi mikro dari baru, ada mikronutrien tertentu yang berpengaruh atau mempunyai andil untuk terjadinya preeklampsia. Kemudian berbicara mengenai nutrisi ibu hamil, ini kita harus waspada juga pada wanita yang dengan pertambahan badan yang ekstrim selama kehamilannya. Kita harus mempunyai batasan-batasan tertentu, memberikan edukasi kepada pasien berapa pertambahan berat badannya ideal dalam kehamilannya. Pada wanita dengan berat body mass index-nya kurang dari 18 sama underweight, itu dia bisa saja meningkatkan berat badannya sampai 18 kilo selama kehamilannya. Kemudian pada underweight, pada normal weight, 11,5 sampai 16 kg, overweight 25 sampai 29, body mass index-nya itu dapat menaikkan berat badan untuk sampai 11,5 kg. Kemudian bagi ibu yang obes itu dengan body mass index lebih dari 30, itu maksimum pertambahan berat badan selama hamil diizinkan hanya 9 kg. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa wanita yang sebelumnya berat badannya rendah itu boleh naik berat badannya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sebelum berat badannya rendah lebih besar. Tetapi permasalahan di lapangan atau di klinis itu banyak kita temukan wanita yang obes itu sebelumnya sudah memiliki pola makan atau gaya hidup yang kurang sehat, sehingga dampaknya pertambahan berat badannya itu mengikuti pertambahan berat badan yang dilakukan pada ibu yang overweight atau underweight. Itu yang paling banyak kita temukan. Sebagai patokan bagi kita, ini seperti ini, ibu yang underweight itu setiap minggunya bisa naikkan berat badan itu 0,3 kg, 0,5 kg. Sedangkan ibu yang obesitas itu boleh toleransi itu naik berat badan itu 0,3 kg per minggu. Ini pendapat yang paling banyak saat ini, bahwa idealnya peningkatan berat badan ibu itu sesuai dengan peningkatan berat badan bayi, ya. Jadi bisa saja kita temukan tidak ada peningkatan berat badan ibu, tetapi peningkatan berat badan bayi ada, ya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Ada kondisi tertentu di mana peningkatan berat badan ibu itu lebih tinggi, tetapi kekal baby weight-nya atau pertambahan berat badan bayinya itu tidak ada atau rendah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tentu di sini kita membutuhkan USG,
minimal 1 atau 2 kali pertemuan untuk mendiagnosis apakah pada seorang wanita menderita gangguan pertumbuhan pada bayinya. Kemudian berbicara tentang nutrisi, bagaimana dampak kurang nutrisi pada siklus kehidupan, terutama para wanita hamil. Wanita hamil yang mengalami gangguan nutrisi tentu akibatnya apa? Ini akan menimbulkan kemudian kemudian kalau dia hamil, risikonya seperti ini akan menyebabkan bayi lahir rendah. Dari ini, kalau seandainya dia wanita, bayi ini wanita, kemudian dewasa, kemudian nikah haji, sebelumnya dia menderita stunting ya, terus kemudian nikah, dan dampaknya juga akan menyebabkan gejala malnutrisi dan gangguan pada kehamilannya nantinya. Kemudian dampaknya lebih spesifik pada wanita dengan malnutrisi, di samping preeklamsi dan lansia, ini ada gangguan anemia, perdarahan GERD, kemudian pendarahan antepartum maupun postpartum, kemudian juga gangguan pertumbuhan pada bayi, kemudian resistensi insulin, retinisme, kemudian gangguan defek pada bayi, kemudian ada gangguan akut dan kognitif pada bayi yang dilahirkan, atau komplikasi dengan yang lainnya. Sekarang orang mau nggak percaya, ya pakai sendiri ngomong. Kemudian pada frekuensi dari literatur yang saya dapatkan bahwa penggunaan EPA DHA yang sering lazim kita gunakan atau alpha linolenic acid atau ALA dapat mengurangi risiko terjadinya preeklamsia. Tetapi ada juga literatur yang saya lihat dan itu pada tahun 2017 ternyata salah satu dari ternyata ALA itu akan meningkatkan risiko preeklamsi. Ini kejadian ini dilakukan di Denmark. Ya, jadi ternyata tidak semua lemak jenuh ini DHA, ALA, itu memberikan dampak yang baik dalam hal pencegahan preeklamsia. Kemudian juga di sini saya dapatkan data bahwa tingginya kalori itu juga protein, protein yang rendah makannya ini akan menyebabkan terjadinya preeklamsi. Jadi penting sekali kita Fakir kita datang kepada pasien bagaimana pola intake proteinnya. Fakir udah datang belum? Berbicara tentang mikronutrien dari banyak literatur, mereka mengelompokkan multivitamin A, C, D, E, folik acid, kemudian kalsium, zinc, magnesium, iron atau besi. Ini paling banyak berpengaruh terhadap kejadian preeklamsia. Yang pertama vitamin A. Vitamin A ini dan beta karotin itu dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini masih kontroversi. Kita ketahui bahwa vitamin A itu merupakan juga zat-zat yang bersifat teratogenik, ya. Tetapi pada kasus pada keadaan penggunaannya lebih dari 25.000 international unit atau 3.000 mikrogram, seperti pada ibu hamil yang menggunakan obat-obat seperti muka yang mengandung vitamin A atau retinol, nampaknya akan jalan seperti ini pada bayi yang dilahirkan. Anjuran kita pada pasien hamil dengan preeklamsi penggunaan vitamin A itu di bawah dosisnya di bawah 3.000 atau di bawah 1.000. Kemudian juga asam folat dari ketahui lanjut di asam folat ini kalau tidak dikonsumsi oleh ibu hamil, dengan risiko yang akan
dan ini adanya gangguan penutupan tabung saraf seperti ini, tidak edema maupun seksual, gangguan yang lain dari pertumbuhan tabung saraf. Ini dampak yang ditimbulkan dari gangguan asam folat. Jadi kita ketahui bahwa asam folat ini merupakan membantu proses metilasi, proses penyusunan DNA, sehingga dengan defisit asam folat ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan RNA atau RNA, sehingga menyebabkan terjadinya menstimulasi terjadinya kerusakan sel dan menyebabkan terjadinya perubahan mengarah pada preeklampsia. Pemberian asam folat ini juga harus hati-hati sekali. Jadi ternyata asam folat yang berlebih ya, ternyata tidak memberikan dampak yang bagus pada wanita hamil. Jadi seperti ini pada penelitian yang saya dapatkan, ini baru 2 tahun lalu, efek high dose pada asam folat pada wanita hamil. Ini penelitiannya bagus, itu double blind, randomized dengan multicenter, dan mereka menyimpulkan bahwa suplemen asam folat lebih dari 4 mg per hari itu tidak mencegah preeklamsi, terutama pada wanita yang sebelumnya sudah mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya preeklamsia. Kemudian vitamin C, kita ketahui bahwa vitamin C ini juga sebagai antioksidan. Vitamin C ini banyak sekali gunanya, di samping mencegah preeklamsi. Saat ini vitamin C juga digadang-gadang untuk pengobatan COVID-19. Banyak penelitian mengatakan bahwa efek dari vitamin C maupun vitamin E ini dapat mencegah terjadinya preeklamsi. Jadi literatur yang tahun 2017 ini juga mengatakan bahwa suatu randomized penelitiannya JSP ini bahwa penggunaan vitamin C dan E itu dapat menurunkan kejadian dari preeklamsia. Jadi di sini juga dikatakan pada penelitian 2007 sebelumnya dikatakan bahwa defisiensi vitamin D tidak menyebabkan peningkatan risiko preeklamsia. Ini juga vitamin D dikatakan bahwa efek vitamin D ini dapat menurunkan rekurensi preeklamsi pada wanita yang sebelumnya menderita preeklamsia. Jadi mungkin dalam melakukan pelayanan kesehatan pada ibu hamil atau waktu antenatal, mungkin tidak salahnya kita memberikan vitamin D, terutama ibu hamil yang punya histori preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Ini juga dari sistematik review dan meta-analisis mengatakan bahwa vitamin D ini sangat dianjurkan untuk mencegah preeklamsi. Kemudian kalsium sudah kita kenal, itu sangat dibutuhkan pada ibu hamil, jumlahnya cukup tinggi, itu 1000 mg per hari, dan pada wanita hamil itu pada wanita menyusui kebutuhannya lebih tinggi, lebih kurang 1300 mg. Kemudian dampaknya pada wanita hamil yang kurang kalsium juga menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, pada gigi, gangguan pada sarapan, jadi pada kulit juga. Cuma permasalahannya apa? Penggunaan kalsium pada wanita hamil ini sering membuat wanita hamil itu mual, terutama pemberian pada trimester pertama, sehingga kita harus mengantisipasi, mensiasati pemakaiannya. Mungkin bisa digunakan pada waktu malam hari sebelum dia tidur, kalsium. Ya. Jadi selama ini banyak kita yang menyangka bahwa penggunaan kalsium itu sebaiknya diberikan pada waktu trimester kedua dan seterusnya. Dalam hal untuk pencegahan preeklamsi, sebaiknya penggunaan kalsium itu awal-awal sudah kita gunakan. Pada preeklamsi dan hamil normal itu kadar plasma kalsium itu lebih rendah, ya, absorpsinya lebih rendah.
dan juga plasma levelnya juga rendah. Jadi sangat berbeda dengan kehamilan normal. Kemudian zinc ini sangat dibutuhkan juga sebagai trace elemen pada hamil. Dari jurnal dikatakan bahwa kadar daripada zinc, kalsium maupun air besi ini dapat menurunkan terjadinya preeklamsi. Kemudian juga seperti kalsium sudah saya katakan tadi. Kemudian besi, besi ini yang jadi salah. Biasanya kita menggunakan besi pada saat ibu hamil tidak mual. Kita ketahui biasanya pada ibu hamil waktu trimester pertama permasalahan yang paling banyak dari mereka adalah emesis, hiperemesis. Ya. Akibatnya apa? Kita jarang memberikan besi yang biasanya akan menimbulkan tensi mual, menambah mualnya, kemudian menyebabkan kemudian konstipasi. Ya. Kebutuhannya itu 18 sampai 27 bulan per hari. Sumbernya ini daging, ya. Kemudian di sini ada faktor yang menyebabkan depresi kalsium besi pada wanita hamil. Tapi ini kondisi yang jelek, ya, sosioekonomi yang jelek, kemudian low vitamin C, kemudian juga masalah sosial lainnya maupun masalah demografi. Ini dari slide yang ini lihat ini para diet yang baik pada wanita hamil. Jadi di trimester pertama itu jangan ragu kita berikan paparan besi, ya, B12, folat, vitamin D, ya, maupun kalsium, ya. Jadi kalsium ini dicari kakaknya kan namanya Sari yang dikatakan tadi itu. Kemudian ada yang baru juga magnesium, ya, seperti magnesium juga terjadinya preeklamsi. Dari penelitian ini dikatakan bahwa cenderung magnesium pada wanita preeklamsi itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada 20 minggu. Itu sangat bermakna, ya, dibandingkan dengan wanita yang hamil. Jadi magnesium ini penting sekali mencegah preeklamsia. Ini juga penelitian di Indonesia, kita lihat itu di Dallas. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan kadar zinc, ya, antara wanita hamil dengan preeklamsi dengan hamil normal. Ya. Di sini pada wanita yang preeklamsi kadar zincnya lebih rendah, ya, dengan minnya 0,45, ini 0,78 pada kami normal, dengan PPU-nya itu cukup baik, itu 0,02. Makan nggak ada kendala, ya, semua makan. Jadi dari beberapa paparan saya tadi, kemudian pada kasus preeklamsi dan hubungannya dapat disimpulkan bahwa status nutrisi selama hamil itu berhubungan dengan kasus preeklamsia. Kemudian ada makronutrien yang penting sekali kita perhatikan penggunaannya, sangat dianjurkan pada wanita hamil seperti EPA, DHA maupun ALA, dan mungkin sebaiknya kita memberikannya di awal-awal atau trimester pertama kehamilan. Yang menjadi kendala bagi kita adalah adanya emesis maupun hiperemesis. Mungkin bisa kita siasati meminum atau memakan zat-zat seperti ini pada malam hari pada waktu pasien mau tidur. Kemudian mikronutrien seperti vitamin A, B, C, dan E, folat, kalsium sebaiknya diberikan di awal-awal kehamilan untuk mencegah preeklamsia. Ya, seperti ini saran saya bahwa pemberitaan besi sebaiknya dari awal kehamilan sudah diberikan, jangan menunggu dahulu ibunya nyaman untuk makan, tidak mual sehingga kita tidak memberikan tablet besi di awal-awal kehamilan. Kemudian ingatkan pasien jangan menjauhkan olah atau berpantang makan pada makanan-makanan. Kemudian jangan, kalau seandainya pasien sudah mengalami perkembangan berat badan yang tinggi, dengan mengurangi berat badan
mengurangi dampak pada bayi karena mungkin bayinya yang besar ya, sehingga yang takut untuk dilahirkan normal, takut untuk sesaria, sehingga ada ibu yang menurunkan pola makannya atau menurunkan gaya makannya sehingga mengurangi zat-zat yang baik untuk terjadinya mencegah terjadinya preeklamsi maupun komplikasi kehamilannya. Nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Baik, terima kasih. Itu aja yang aman ada. Obatnya kayaknya nanti bisa. Nyarinya ya. Kalau ada yang kekurangan atau ada tanggapan, terima kasih. Dr. Erik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Donel atas pemaparan yang sangat jelas tadi. Oke. Tapi saya masih menunggu pertanyaan melalui room chat. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa melalui room chat, nanti akan kita sampaikan setelah pemaparan yang kedua. Selama pemaparan dari Dr. Donel ini belum ada pertanyaan terkait yang masuk ya. Untuk pertanyaan yang terkait etik tidak saya live-kan karena langsung dijawab oleh Dr. Adina melalui chat. Baik, kita masuk ke pemateri yang kedua. Di sini ada Dr. Mulyaman Mansur, staf ahli dari Kalbe ya, nutritional specialist dari Kalbe. Sudah ada kepada Dr. Mulyaman Mansur, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Erik. Bisa dengar suara saya Dr. Erik? Bisa Dok, jelaskan. Oke ya. Terima kasih juga kepada Dr. Donel atas undangannya dari POGI Riau ya. Kemudian juga kepada Dr. Zulasdi, kepada Dr. Nina juga dan semua anggota daripada POGI Riau dan para peserta semua ya. Jadi senang sekali saya bisa berbagi pada siang menuju sore hari ini. Saya boleh share screen ya Dr. Erik ya? Oke. Silakan Dok. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan coba bagi sharing tentang bagaimana sih pentingnya nutrisi khususnya maternal milk selama pregnancy ini. Jadi kita tahu bahwa status gizi ibu hamil itu sangat berhubungan. Saya angkat dari angka stunting. Kenapa? Tadi Dr. Donel udah jelaskan bagaimana peran nutrisi itu terhadap preeklamsia, tapi saya akan bawa sedikit mengenai lebih luas lagi. Kita tahu bahwa angka stunting kita terus turun dan turun ya. Jadi saya dapat angka terbaru tahun 2019 dan angka stunting itu udah 27,6. Masih bagus ya. Bagus ya Dok ya, bagus. Dan ternyata stunting ini sekarang di bawah komando dari BKKBN sekarang ini per 2020. Di dalam BKKBN yang akan nanti stunting dengan target 14% tahun 2024. Tentunya angka ini menjadi PR buat dokter kandungan, dokter objin semua ya, karena memang sebagai lini terdepan kalau kita bicara soal stunting, 1000 HPK adalah dokter objin yang paling banyak kenaannya nih 9 bulan ya, 9 bulan kena dan bahkan persiapan kehamilan semua di situ. Dan kalau kita bicara soal stunting, tentunya kita berusaha bicara tentang nutrisi. Salah satunya nutrisi ibu hamil. Kita bisa bicara soal yang paling berhubungan dengan stunting adalah kurang energi kronis atau istilahnya itu ya, istilahnya Bu Bidan biasa itu kalau saya ketemu Bu Bidan. Jadi kekurangan protein dan malnutrisi yang kronis. Nah tentunya juga hal ini bisa terjadi, tentu ada perjalanannya. Perjalanannya bisa terjadi infeksi pada saat kehamilan, anemia, perdarahan, dan juga tadi hipertensi selama kehamilan. Nah ini tidak terlepas daripada peran nutrisi tentunya. Mungkin Dr. Donald tadi sudah jelaskan bahwa semua penyakit itu pasti kalau dirujuk ditanya lagi faktor nutrisinya, mengacu ke nutrisinya pasti ada yang terkait. Misalnya infeksi, daya tahan tubuhnya yang kurang, anemia karena zat besinya yang kurang. Tadi eklamsi banyak sekali hal-hal yang berhubungan nutrisi baik yang makro maupun yang mikro yang disebutkan. Nah, jadi sebenarnya kapan sih sebenarnya kita harus mengintervensi nutrisi ini? Ya, ini slide yang umum digunakan sebenarnya, tapi saya akan meng-highlight yang sebelah kiri sebenarnya, yang prekonsepsi. Bahwa prekonsepsi ini juga seharusnya menjadi perhatian kita semua sebelum seorang wanita menuju ke kehamilan. Kita harus melakukan sesuatu untuk prekonsepsinya ini.
Jadi apa yang harus kita lakukan disebutkan dari American Pregnancy Association, seharusnya 3-4 bulan sebelum kehamilan itu seorang wanita di samping untuk konsultasi persiapan kehamilan, bahkan konsultasi agama segala macam, juga kita bisa memberikan konsultasi nutrisi kepada mereka. Karena memang ini adalah cikal bakal terbentuknya janin bisa terjadi di sini. Ya, yang di highlight di sini adalah bagaimana pemberian folat ini sebenarnya. Folat yang pertama, karena kita tahu bahwa di beberapa negara suplementasi folat ini bahkan dilakukan terhadap beras, tepung terigu, ya. Di Indonesia mungkin sudah mulai dilakukan suplementasi asam folat atau penambahan asam folat ini ke dalam makanan-makanan pokok. Kemudian zat besi tentunya penting. Sebelum terjadi kehamilan kita juga tahu bahwa banyak sekali kehamilan yang tidak direncanakan, di mana para remaja itu bisa jadi hamil dan dalam kondisi yang anemia. Tentunya juga ini sangat tidak bagus terhadap kelangsungan daripada status nutrisinya selama kehamilan. Zinc dulu kita kenal sebagai persiapan kehamilan buat pria biar spermanya bagus, tetapi ternyata dalam ilmu terbaru zinc juga dihubung-hubungkan dengan reproduksi wanita. Bagaimana zinc itu membuat ovulasi lebih baik, sel telur lebih matang. Kemudian kalsium kita tahu bahwa sangat penting tentunya untuk persiapan kehamilan pun. Kemudian berat badan dijaga. Seorang wanita yang ingin hamil disebutkan bahwa berat badan harus ideal. Walaupun memang tidak khusus menurunkan dulu berat badan baru program kehamilan, bisa dilakukan paralel, tapi disebutkan bahwa berat badan yang berlebih dan berat badan yang kurang mengurangi resiko daripada kehamilan sampai dengan 25%. Hal-hal yang lain seperti alkohol, kemudian juga kafein juga harus menjadi perhatian buat wanita yang ingin mempersiapkan kehamilannya, sehingga hamilnya menjadi lebih berkualitas. Itu yang kita harapkan dari semua wanita-wanita hamil yang nantinya akan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik. Nah, ini juga suatu hal yang menarik bahwa kenapa harus dilakukan sebelum kehamilan ini, karena memang ternyata wanita usia subur itu sendiri angka daripada kurang energi kronis pun di Indonesia saat ini, kita bicara soal makro dan mikronutrisi, hampir berimbang dengan wanita hamil. Wanita hamil mungkin terdeteksi karena dia hamil bisa terpantau. Ya, mungkin wanita usia subur ini tidak terpantau karena dia tidak hamil, dia tidak kontrol. Angkanya pun masih berimbang. Artinya bahwa persiapan kehamilan tentu juga sangat penting sekali untuk mengurangi daripada bahkan energi kronis, kekurangan energi kronis. Yang paling menarik adalah anemia. Stunting kita turun, tetapi angka anemia ibu hamil hampir 50% di tahun 2018, 44,9%. Jadi terbalik nih, anemia kita, stunting kita turun, anemianya baik. Nah, ini juga menjadi question mark buat kita semua, apakah ini memang data stuntingnya yang memang berlawanan atau gimana. Jadi kita tentunya harus mengurangi angka daripada anemia ini. Ada sebuah data menyebutkan bahwa di Riskesdas 2018 ini, bahwa semakin muda usia wanita saat hamil, semakin tinggi risiko anemianya. 84,6% pada wanita-wanita hamil pada usia 15-24 tahun. Nah, ini yang kita takutkan bahwa persiapan kehamilan dan hamil muda memang harus diberikan nutrisi yang memang sangat-sangat adekuat sekali. Nah, secara umum tadi Dr. Dono sudah jelaskan bahwa salah satunya preeklamsia berhubungan sekali dengan nutrisi. Hal-hal yang lain tentunya juga bisa mencegah infeksi, kemudian juga mencegah malnutrisi, anemia, kemudian juga pertumbuhan janin, tambahan kalori tadi juga dibutuhkan pada saat kehamilan. Dan mungkin yang paling sekarang banyak pertanyaan daripada pasien, ibu hamil maupun ibu yang mempersiapkan kehamilan adalah soal daya tahan tubuh. Ya, jadi apa sih sebenarnya nutrisi yang bisa menahan dan menangkal ibu hamil terhindar daripada infeksi yang lagi happening saat ini, infeksi COVID. Nah, tentunya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kepada pasien-pasien kita, terutama buat dokter umum juga banyak di sini, bahwa ini adalah informasi yang saya dapat dari seminar nutrisi baru-baru ini. Yang pertama tentunya adalah seorang wanita yang hamil maupun persiapan kehamilan, kalorinya harus cukup dulu. Jadi ada kekurangan kalori, tentu daya tahan tubuhnya akan turun. Kemudian protein, ya tadi Dr. Dono sudah jelaskan bagaimana protein ini, tentunya kalau kita bicara imunoglobulin, antibody, tentunya semuanya ini adalah protein. Vitamin A, C, D, E, ya jadi nggak ada spesifik vitamin apa, disebutkan A, C, D, E ini yang akan membantu permukaan sel epitel saluran nafas dan saluran cerna untuk menahan virus. Itu fungsi daripada vitamin A, C, dan E ini. Kemudian untuk wanita hamil disarankan memang essential fatty acid, DHA, omega 3 ya, memang ini sangat-sangat lagi happening di objin maupun di bidang lain pemberian daripada essential fatty acid ini seperti DHA ya.
Kemudian selenium, zat besi, zinc ini adalah bahan-bahan yang memang sebenarnya tentu ada di makanan-makanan yang ada di yang direkomendasi kepada wanita yang hamil. Seperti karbohidrat harus 3 porsi sehari, protein 3 porsi sehari, kemudian juga sayuran dan buah-buahan ini sangat simpel, dan adanya tambahan susu di sini yang memang direkomendasikan sebagai sumber daripada protein dan juga sebagai sumber daripada vitamin dan mikronutrisi tadi. Nah ini menarik, saya mungkin masuk ke susu ya. Perlukah susu selama ibu hamil dan ibu menyusui ya? Ini ada ibu hamil seharusnya. Jadi kalau kita lihat dari konsumsi susu di Indonesia itu hanya 12 liter per tahun. Artinya bahwa 1 liter per bulan per orang. Itu sangat sedikit sekali, 1 liter per bulan ya. Sementara kita hanya minum 0,5 liter per hari ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain itu tinggi sekali ya. Mungkin di negara lain tidak ada susu ibu hamil. Kenapa? Karena konsumsi susunya yang tinggi. Di Indonesia ini sangat kurang, makanya dari Balai POM sendiri ada kategori khusus, kategori susu ibu hamil, yang memang untuk mendorong lagi bagaimana ibu hamil ini bisa mengkonsumsi susu dengan baik. Nah, kita bisa lihat perbandingannya dengan berbagai negara ya. Semakin maju negara tersebut, semakin tinggi tingkat konsumsi daripada susunya. Nah, ini juga kita ada suatu survei bagaimana sih kenapa sih ibu hamil itu tidak suka minum susu ya. Yang pertama karena tidak terbiasa. Ini juga dihubungkan dengan daya beli, kemudian juga karena memang di Indonesia ini minum susu itu pada saat anak-anak, bayi dan anak-anak. Ada fase yang adolescent terutama itu ignore, dia tidak minum susu di saat usia, katakanlah usia 5 sampai dengan remajanya, dan mulai lagi minum susu saat hamil. Nah, sehingga apa yang terjadi? Laktos intoleransinya tinggi. Setiap laktos dia kembung, perutnya jadi nggak enak, bekas segala macam. Nah, ini yang membuat tingkat konsumsi daripada susu itu menurun pada wanita dewasa di Indonesia. Disebutkan itu alergi katanya. Padahal sebenarnya alergi susu pada orang dewasa itu sangat jarang. Ya, yang sering adalah pada anak-anak. Yang ada adalah memang laktos intoleran tersebut. Nah, merasa tidak perlu artinya bahwa diberikan mikronutrisi sama dokter, kemudian makannya banyak, tapi ketika kita gali lagi makan seperti apa, banyak hal-hal yang kita temukan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan pola makan yang kita anjurkan kepada pasien tersebut. Tidak suka rasa susu, rasanya sekarang ini teknologi susu udah sangat banyak sekali ya, dengan rasa yang bervariasi, rasa zat besi, rasa kalsium, rasa kalak itu sebenarnya sekarang ini udah mulai tidak berasa lagi ya. Jadi udah banyak sekali teknologi. Nah, yang paling sering juga adalah takut gemuk. Nah, ini juga tadi saya mengutip daripada statement dari Dr. Donald tadi, ada yang menarik menurut saya adalah bahwa banyak sekali ibu hamil itu mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang memang jumlahnya banyak, tetapi dari segi kualitas itu tidak bisa mendukung pertumbuhan daripada janinnya itu sendiri. Artinya bahwa dia mungkin terlalu banyak mengkonsumsi gula atau lemak, ya bukan asam lemak ya, tapi asam lemak tapi lemak saturated yang lebih tinggi. Nah, tentunya daripada menghilangkan susu, lebih baik hal-hal seperti ini yang dihindari, sehingga berat badannya selama kehamilan dapat terjaga sesuai dengan instruksi dokter kandungannya. Nah, ini juga tentunya manfaatnya kita tahu bahwa susu itu tidak hanya soal zat besi, kalsium, DHA, tapi juga dalamnya ada protein yang akan membawa mikronutrisi itu ke dalam jaringan, ke dalam saluran, ke dalam kardiovaskular, pembuluh darah ya nantinya. Nah, di dalamnya juga tentu banyak sekali nutrisi-nutrisi untuk perkembangan otak ya. Kita tahu bahwa stunting itu sangat berhubungan dengan perkembangan otak di masa yang akan datangnya. Ada suatu penelitian juga menyebutkan bahwa pemberian susu itu sendiri yang memang kaya dengan kalsium itu diberikan secara terus-menerus pada masa anak-anak. Ternyata dan ibu hamilnya sendiri ada penelitian yang longitudinal, yang kohort 150 sesi per hari minimal, itu ternyata anaknya lebih tinggi pada saat remaja kalau diberikan pada saat hamil dibandingkan dengan ibu yang tidak mengkonsumsi susu. Ini juga dihubungkan dengan adanya protein, kalsium, dan fosfor di dalam susu. Ya, terhadap ibu hamil tentunya ada nutrisi tambahan tadi yang 500 kalori ya per hari tambahannya. Tentunya kalau disuruh makan lagi, pola makannya bukan yang 2 kali makan, tetapi makan untuk berdua, tapi bukan 2 kali. Tentunya tambahan 300-400 dari susu ya, karena 1 serving susu itu ada sekitar 170 kalori, 1 gelas susu.
Nah, kemudian juga sebenarnya susu itu membantu sebenarnya dalam hal menetralisir daripada asam lambung. Karena memang susu itu pH-nya sekitar 6 dan 7, sekitar 7 pH-nya. Pada keadaan yang muntah yang berat, asam lambung bisa lebih turun biasanya. Ya, jadi tapi hati-hati dengan yang lactose intolerance tadi. Pada lactose intolerance usahakan dikasih makan dulu atau roti sedikit atau susunya jangan 120 cc sekaligus. Karena ada toleransi laktosa yang memang pada ibu atau orang yang sudah lama tidak minum susu, kalau minum susunya di atas 120 cc sekaligus itu resiko laktosa intoleransi lebih tinggi. Nah, kemudian juga susu ini sebagai vehikel yang bagus untuk membawa kalsium. Karena di situ kalsium itu diserap dengan baik dibandingkan dengan tablet kalsium dalam susu lebih baik karena ada laktosa di dalamnya. Karena harus diasamkan dulu situasinya baru kalsiumnya bisa diserap dengan baik. Mengurangi komplikasi kehamilan tentunya banyak sekali nutrisi-nutrisi penting di dalam susu ya, BBLR ya, kemudian juga kurang energi kronis, kemudian juga pastinya untuk mempersiapkan produksi ASI karena kita akan mendukung pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama setelah ibu melahirkan. Yang juga menarik adalah bahwa sebenarnya para dokter semua bisa juga menganjurkan susu ini bisa sebagai obat atau sebagai bukan obat, sebagai alat untuk membuat dia rileks. Kenapa? Karena memang di dalam susu ada asam aminotriptofan, kemudian ada kalsium. Biasanya orang kalau dapat asam aminotriptofan dan kalsium ini lebih rileks, apalagi kalau diminum hangat ya, biasanya itu lebih rileks. Nah, ibu hamil yang memang agak stres atau tensinya tinggi, mempersiapkan persalinan, menghadapi kehamilan, diberikan susu ini membantu menurunkan hormon kortisol. Adanya asam aminotriptofan dan kalsium di dalamnya. Nah, kenapa sih tidak harus susu cair biasa atau susu biasa ya, jadi memang dari Balai POM sendiri memang ada kategori udah bawa persiapan kehamilan jalannya semua tentunya kandungannya akan beda, proteinnya lebih tinggi, DHA-nya juga lebih tinggi, kalsiumnya ada juga makanan di dalamnya tentu juga disesuaikan dengan kategori ini yang diatur oleh Balai POM. Nah, ini juga sedikit mengenai inovasi daripada tadi saya menyebutkan tentang inovasi ya, dan bagaimana susu ini kembangkan inovasinya sekarang juga ada yang yogurt powder, artinya ini juga jadi pilihan buat wanita hamil yang tidak rasa susu. Nah, di dalamnya juga ada protein pastinya, vitamin B6, asam folat ya. Ini kita kenal dengan nama yang yogurt yang rasa strawberry blast sendiri, dan tentu bisa dilakukan dengan air dingin yang tentu menjadi pilihan yang menarik dan disukai oleh ibu hamil. Yang tadi merasa alergi susu sapi dan tidak suka susu sapi juga ada yang berbahan almond soya, Renagen almond soya. Nah, ini sedikit mengenai inovasi daripada maternal milk ini sendiri. Jadi kita dari industri selalu berusaha untuk menambahkan sesuatu yang memang terus dikembangkan. Baik di Indonesia maupun di luar sana untuk kemajuan atau perkembangan daripada ibu hamil itu sendiri dan kalau ditunggu ya bisa 2 minggu seminggu lagi akan memberikan manfaat buat pasien dokter semua ya. Seperti adanya yogurt powder, soya almond, folatnya juga dimodifikasi sekarang ya, bukan biasa. Iya boleh, nanti ngobrol dulu lah. Juga ada istilahnya BioV yang tidak ada lagi rasa besi. Kemudian juga ada yang essential fatty acid di dalamnya. Kemudian juga penambahan asam amino yang lainnya, modify karbohidrat dimodifikasi supaya gula darahnya tidak meningkat ya. Kemudian tidak meningkat dengan cepat. Vitamin D juga mulai ya, vitamin D ini sangat jadi idola saat ini ya, baik untuk yang bermacam daya tahan tubuh maupun manusia. Kemudian penambahan lainnya, jadi kita tetap memberikan hal-hal yang kita inovasikan di Indonesia. Nah, akhirnya ini selasa yang terakhir bahwa memang pada saat hamil dan menyusui harus memperhatikan kesehatannya, kontrol dengan dokter pastinya, dan aspek nutrisi adalah juga sangat penting di 1000 hari pertama kehidupannya ini. Kita sebagai dokter itu menganjurkan bahwa makan yang cukup, tentunya pemberian multivitamin juga harus dianjurkan, kemudian cukup cairan, kemudian juga pemberian nutrisi seperti protein, kalsium, vitamin D dan DHA tentu juga akan membantu daripada ibu hamil ini. Dan saat ini teknologi pangan ya, functional food sudah bisa ditambahkan ke dalam formulanya sehingga lebih memudahkan daripada dokter-dokter untuk membantu pemenuhan nutrisi daripada ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia. Nah, ini juga rangkaian produknya yang dokter bisa konsultasi dengan
penelitian yang cukup lengkap, bisa konsultasi dengan brand representatif kami. Saya kira itu Dr. Erik, pemaparan dari saya mudah-mudahan bisa menambah bahan diskusi pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Erik. Baik, terima kasih Dr. Mulyaman. Kita masuk ke pertanyaan kepada para peserta pada audiens. Saya mohon pertanyaan disampaikan melalui room chat agar kita lebih tertib dalam proses webinar ini. Dan saat ini sudah ada satu pertanyaan ditujukan ke Dr. Donel. Jadi pertanyaannya adalah untuk penata laksanaan preeklamsi pada usia kehamilan berapakah kita sebaiknya atau secepatnya memberikan terapi MGSO4, dan apakah semakin awal pemberian MGSO4 itu dapat dijadikan untuk profilaksis atau pencegahan untuk terjadinya preeklamsi. Kepala dokter, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Erik. Tadi ditanyakan pemberian MGSO4 pada usia kehamilan berapa yang paling cepat kita berikan. Kalau MGSO4 itu kita gunakan untuk terapi preeklamsia yang sudah kategorikan ada gangguan atau berat, ya kategori berat, ya, atau severe picture preeklamsi, jadi preeklamsi dengan gangguan berat. Itu timingnya kalau sudah terdiagnosis sebagai preeklamsi dengan gambaran severe picture preeklamsi, maka kita sudah memberikan MGSO4. MGSO4 ini adalah untuk menjelang siang dan untuk sedikit mengurangi darahnya. Tapi efek yang timbul ke depannya bukan mencegah preeklamsinya. Jadi kalau kita bicara nutrien atau mikronutrien, penggunaan magnesium itu tidak dikombinkan dengan magnesium sulfat, hanya elemen yang murni magnesium saja yang bisa digunakan untuk mencegah preeklamsia. Jadi dari awal-awal sebelum muncul gejala preeklamsia, kita sudah memberikan nutrisi yang mengandung magnesium. Jadi bukan setelah gejala preeklamsinya datang gitu. Jadi kalau gejala preeklamsinya datang, kita tahu bahwa preeklamsia itu penyakit yang sifatnya progresif, ya, progres sesuai dengan perkembangan usia kehamilan. Usianya sudah 15 semakin minggu. besar usia kehamilan, semakin luas kepoblas dan semakin banyak kepoblas, itu risiko terjadinya preeklamsi dan komplikasinya itu akan semakin tinggi. Jadi MGSO4 itu yang digunakan untuk terapi preeklamsia berat itu boleh diberikan di awal-awal gejala atau diagnosis preeklamsia sudah ditegakkan, tapi bukan untuk preventif untuk terjadinya preeklamsia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Donel. Jadi tadi pertanyaan dari Dr. Yupin Ardiani ya. Dr. Yupin Ardiani tadi sudah dijelaskan bahwa MGSO4 ini bukan sebagai suatu profilaksis, tapi sebagai suatu terapis atau sebagai terapi gitu. Sementara untuk profilaksisnya kita bisa memberikan nutrisi-nutrisi yang kaya akan magnesium. Berat badannya kebesaran atau kecil? Sedang ya? Kejadian preeklamsi atau eklamsi. Berat badannya nambah. Saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Tanggal 22 bulan 5 pada di sini nanti ya. Ini masih untuk Dr. Donel ya dok? Lebaran di rumah aja. Ini pertanyaannya datang dari Dr. Dewi Juliana. Jadi kira-kira berapa minggu bisa jika janin sudah terdiagnosis dengan pertumbuhan janin terhambat atau PJT atau IUGR, nutrisi tambahan khusus apa yang dapat kita berikan untuk mengejar berat janin yang ideal? Apakah perlu menambahkan makanan atau minuman yang tinggi protein? Boleh, semuanya. Kepada Dr. Donel saya persilahkan. Kasih dong. Terima kasih dari Dr. Dewi.
jika sudah terjadi PJT sebagai komplikasi daripada kita harus bagaimana kita mengejar ketertinggalan. Di sini kita harus kembali kepada terjadinya PJT ini yang terjadi pada kasus perkara karena adanya hipoxia atau utero placenta, artinya supply dari makanan maupun oksigen atau mineral dari bayi, dari placenta ke bayi itu terhambat oleh karena apa? Proses vasokonstriksi dari pembuluran. Jadi cara yang terbaik untuk mengejar ketertinggalannya adalah memperbaiki sirkulasi utero placenta. Jadi dengan memberikan zat-zat yang bersifat seperti vasodilator atau zat-zat yang bersifat antioksidan seperti vitamin C atau menggunakan seperti astaxanthin gitu ya, astaxanthin atau memberikan antioksidan lain seperti vitamin E juga bisa diberikan. Bukan memberikan zat-zat yang bersifat kalori tinggi seperti makan yang mengandung karbohidrat tinggi atau gula tinggi, es dengan bercampur gula itu atau es krim atau coklat dan lainnya, bukan seperti itu. Tapi dokter harus memberikan zat-zat yang bersifat vasodilator, zat-zat yang bersifat bisa membuat perbaikan pada sirkulasi utero placenta, sehingga aliran darah placenta yang merupakan perwakilan dari ibu ke bayi itu dapat lebih baik, sehingga dapat memberikan nutrisi yang cukup pada bayinya. Ya. Banyak ibu-ibu yang ibunya gemuk, ibunya sehat, ibunya overweight malah, tetapi supply ke bayinya itu rendah, berdampak pada PJT. Itu bukan karena ibunya yang bukan karena bayinya apa, tapi karena memberikan makanan melalui placenta itu yang terganggu ya karena proses preeklampsian. Jadi usaha kita bukan memberikan makanan yang tinggi kalori seperti gula, tapi memperbaiki sirkulasi. Baik, terima kasih Dr. Donel. Jadi tadi kepada Dr. Dewi tadi ya, bahwa titik berat masalah dari PJT itu terletak di supply-nya. Jadi menambah suplemen tanpa memperbaiki saluran supply ke bayinya tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi titik berat terapi kita itu justru kepada vaskuler dari utero placenter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Cindy Octavia. Kali ini diarahkan kepada Dr. Mulyaman Mansur. Ini sepertinya banyak juga nih dok, pasien saya juga banyak nanya kayak gini nih dok. Jadi susu penting untuk ibu yang sedang hamil. Namun bagaimana solusi untuk ibu hamil yang tidak bisa minum susu karena tidak menyukainya, bukan karena alergi ya dok ya? Bila ibu hamil mengkonsumsi susu, tetapi bukan susu yang khusus untuk ibu hamil, seperti susu UHT gitu dok ya, susu yang berkemasan. Apakah baik demikian dok? Saya persilakan pada Dr. Mulyaman. Ya, terima kasih Dr. Erik ya. Jadi tidak suka susu tapi suka susu yang rasa cair ya, berarti susu juga ya. Oke, jadi sebenarnya memang ini ada apa istilahnya tuh sugestifnya juga ya sebenarnya, karena susu cair juga susu sebenarnya. Nah, mungkin juga karena sudah lama tidak terbiasa dengan susu yang powder ya, sudah lama tidak terbiasa susu atau repot, jadi lebih pilih yang susu yang cair. Nah, kalau dibandingkan seperti di slide saya tadi, bahwa di kategori Bali POM itu sendiri ada memang susu fresh milk ini sendiri dan susu ibu hamil. Nah, susu ibu hamil pun sebenarnya ada yang bentuk UHT sebenarnya. Ada yang bentuk UHT. Jadi kalau ditanya boleh nggak boleh, tentu boleh meminum susu yang biasa, tapi akan lebih baik tentunya meminum susu yang untuk ibu hamil yang cair juga ada ya, ada seperti pernagian UHT itu ada. Jadi sebenarnya rasanya juga bervariasi, jadi bisa divariasikan sebenarnya. Jadi mungkin bisa dicoba seperti itu. Tapi kalau ingin mencoba yang susu yang powder, saran saya buat yang tidak terlalu menyukai susu, sedikit-sedikit dulu.
Karena kalau 120 cc sekaligus biasanya perutnya kembung biasanya. Mungkin dibagi 2 dulu, tahan dulu setengah jam. Nah itu akan lebih baik. Nah kalau mau prefer kepada susu yang UHT, ya udah susu yang UHT juga ada kategori ibu hamil. Jadi mungkin itu akan lebih mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kehamilannya. Semua ada hidungnya. Ini hidungnya nih. Gitu, bagus. Nyamping Dr. Erik masih ke mute? Soal bagus ya. Oke, terima kasih Dr. Mulyaman. mungkin sedikit juga dok, karena mungkin susu-susu yang beredar di luaran itu kan mungkin kadar gulanya cukup tinggi ya dok ya, jadi mungkin itu lebih hati-hati memari gitu. Jadi rasanya lebih enak, lebih manis, tapi itu juga harus hati-hati, tentu kadarnya tidak sesuai dengan susu ibu hamil, tidak diperuntukkan buat ibu hamil. Iya betul saya dok. Baik, ini kita lanjut ke Dr. Donel lagi mungkin dok. Ini tadi ada dari dokter, maaf saya geser sedikit, dari dokter Elsya Nur Fadilah. Tadi disebutkan bahwa hendaknya kalsium diberikan malam hari agar tidak mual. Sedangkan kami memberikan tablet FE juga di malam hari untuk mencegah mual tersebut, dok. Apakah FE tidak bisa dibarengi dengan pemberian kalsiumnya, dok? Bagaimana sebaiknya pemberian FE dan kalsium ini? Jadi usianya sebulan. Silakan Dr. Donel. Berat udah 1,3. Cuma berat badan saya itu kayak mana tuh dok? Nurun. Memang Gimana? ada kayak gitu tuh dok. Ya makanya harus diet. Manis-manis sih hindari. Yang manis-manisnya. zat-zat ya, jadi seperti Manis-manis hindari. Kemarin kami cuma naik sekilo, bidannya udah ngomel. Harusnya ini di sana 2 bulan, sebulan itu harusnya 2 kilo. Iyalah. Pas yang ini 5 kilo langsung. Ini seminggu aja udah naik 1 kilo. Makanya stop. Tapi interaksi kalsium dengan besi Iya, makan es nggak ada krim. guna, kita ngejar berat badannya nggak ada guna. Kita kebanyakan itu gizi, beda berat badannya. Kalau berat badannya gede 5 kilo mau apa lagi? Macet. Apa gunanya? Macet banyak tuh. Air macet. Miligram itu tidak akan berdampak. Ya minum teh ya juga mungkin tidak dok. Manisnya bingung. Kayaknya tawar nggak? Kemudian juga dikurangi gitu ya. Nasi manis, es krim itu malah nggak ada guna sama sekali. Kita jangan tertampar harus naik, tapi kualitas. Enggak, memang ada stok di kulkas anak saya yang pertama kan jadi ikut makan. Mengurangi interaksi antara kalsium. Ya gitu ya. Manis aja ya. Jadi pemberian kalsium dan besi yang bersamaan dengan dosis seperti yang beredar sekarang itu tidak akan mampu menyerap daripada besi. Terima kasih, saya. Iya. Baik, terima kasih Dr. Donel. Dari manis-manis. Ternyata banyak pertanyaan yang masuk, jadi saya tidak akan mereview lagi setelah dijawab oleh pembicara ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini ada pertanyaan ke Dr. Mulyaman Mansur dari Dr. Heditan. Bagaimana pemberian susu pada pasien vegetarian? Apa aja boleh silakan. Iya. Sayur, ikan, telur, daging. Iya, ini menarik sekali. Mungkin nanti Dr. Donel bisa bantu saya bagaimana vegetarian ini pada kehamilan. Karena memang pada vegetarian ini risiko terjadinya kekurangan nutrisi mikro khususnya akan banyak terjadi. Karena kita tahu bahwa protein dari hewan itu sendiri kaya dengan zat besi, kaya dengan vitamin B12 dan vitamin B yang lainnya yang biasanya kita langsung terinbound di dalam protein hewani ya. Jadi khusus untuk susu sendiri memang ada yang menganggap dia sebagai protein hewani berat, jadi dia menghindarinya yang pada vegetarian, apalagi pada yang vegan ya. Ya itu adalah pilihan, kadang-kadang berhubungan dengan religion, kadang-kadang berhubungan dengan culture ya. Tapi kita sebenarnya juga punya susu yang dari kedelai, berbasis kedelai. Jadi bukan animal based, tapi juga dari plant based, yaitu Prenagen yang UHT almond soya. Mungkin itu bisa untuk yang vegetarian. Tapi konsep vegetarian sendiri buat kehamilan mungkin Dr. Donel bisa bantuin dong. Punya pengalaman banyak. Iya, kalau saya untuk ibu-ibu yang vegetarian ini memang saya siasati dengan pemberian tablet ini ya. Jadi lepaskan tablet, siuman tablet. Jadi kita tidak tetap membiarkan dia untuk minum susu dari
urea atau apa gitu ya yang sifatnya vegetarian, tetapi kita memberikan rasio tertentu. Apa itu yang saya cacati biasanya. Ya, makasih dok. Baik, terima kasih Dr. Mulyaman Master, Dr. Donel atas tanggapannya. Kita akan membuka 3 pertanyaan terakhir saja ya. Akan saya pilih melalui question and answer dan juga melalui chat. Pertanyaan selanjutnya saya sampaikan dari Dr. Hidayat Wirianto, Surabaya, kepada Dr. Donel. Apa yang terjadi pada bayi jika seorang ibu hamil mengalami defisiensi magnesium? Apakah vitamin A, C, E, D, selenium, zinc, folat, Fe, DHA, dan EPA tetap diberikan kepada ibu yang sudah melahirkan yang sedang menyusui? Jadi ada 2 pertanyaan nih dok. Jadi pertama defisiensi magnesium, lalu yang kedua vitamin A, C, E, D, selenium, zinc, folat, apakah harus diberikan kepada ibu yang sedang menyusui? Kepada dokter Donel saya persilakan. Ya, makasih Dr. Erik. Ya, jadi kita ketahui bahwa magnesium itu merupakan mineral yang saat ini sudah dapat mencegah terjadinya hipertensi dan preeklamsia. Jadi kalau seandainya kekurangan magnesium, ya, jadi memang salah satu komplikasinya memang hipertensi dan preeklamsia. Jadi ada dampak lain yang mungkin itu pasien-pasien juga sering mengalami seperti kram ya, dan kebanyakan dari para dokter mengatakan bahwa itu dan pasiennya menggunakan magnesium. Jadi kita juga harus menyampaikan seperti inilah yang akan terjadi kalau itu pemberian tadi habis sih, cuman itulah kemarin saya pulang ke BC dan E setelah dia melahirkan itu kebutuhannya tetap tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan karena 3 bulan kan agak merasa ya, kalau 1 bulan kan memang masa kita biasanya serasi. Baik, terima kasih Dr. Donel. Lupa tadi, Kita lanjutkan. Lupa aku pengen apa? Pertanyaan dari Dr. Zaldi Zaimi. Tapi orang nggak cocok juga. Seberapa penting suplemen DHA kepada ibu hamil? Mungkin ini ke Dr. Donel ya dok. Karena pada masyarakat awam dan dari pasien-pasien kita, selalu saja ibu hamil meminta vitamin yang mengandung DHA agar anaknya pintar. Sementara kita tahu nutrisi perkembangan otak bayi bukan hanya sekedar DHA. Silahkan Dr. Donel. Dia kan banyak orang India sih bu, dokternya banyak. Dokter SPOG India. Masih dari Erik. Jadi memang pada wanita hamil sebaiknya dari awal kita sudah memberikan DHA. Dia tahu rumah sakit bukan hanya untuk dan dia yang perbaikan pelayanannya gimana bu? Saya itu ibaratnya pengeluaran segitu tuh, saya itu bayar nggak dengan harga segitu dengan pelayanannya? Memperbaiki sirkulasi atau nutrisi daripada ibu hamil itu sendiri. Jadi dampaknya nanti dokternya mas standby kan dengan berbalik ya. Jadi selain daripada ibunya juga pada bayinya. Jadi ada DHA dari awal tapi dia tengok jahitan lakukan anak kami dan komplikasi yang lain selain kemarin yang jahit frekuensi atau medis yang lain juga mencegah terjadinya mungkin aku yang masak gitu memperbaiki pertumbuhan di Sia anakku jauh sana lehernya Sia Medan satu Sia satu Medan yang ini entah di sini aja nanti terima kasih ini terima kan terima untuk lahiran normal terima 20. Baik, terima kasih Dr. Donel. Kalau di sini lahiran normal saya sama Medan aja bu, kecuali dokternya. Ini ada pertanyaan yang menarik ini dok. Ada penyulit baru bisa dokternya kalau kami aja sih. Tapi harus ada USG kan. Kalau anak pertama aku dulu kan aku kan ke hospital dulu kerja. Ini masih aku dulu tiap bulan. Sakit rajinnya yang pertama kalau gitu pertama tuh. Oh, terus jadi setiap bulan masuk terus. Pertanyaan yang masuk. Kontraksi. Baik. Kontraksi. Ini mungkin Dr. Donel dan Dr. Mulyaman juga mungkin ya. Bagaimana diet pada ibu hamil yang sebelumnya sudah mengalami obat apa terus penguat terus saya? Iya.
dan itu nggak boleh Tadi Dokter Helga Rianto. jadi aku nggak kerja Silakan, resign Dok. akhirnya. Ya, mungkin saya dulu ya. Jadi diet ya, jadi sebenarnya pada wanita hamil ada kebutuhan kalorinya. Jadi memang bahkan ada tambahan kalori. Kita yang kita takutkan adalah penambahan berat badan ibu itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan janinnya. Nah, tentunya ini juga harus diperhatikan. Jadi yang saran-saran dari nutrisi yang kita pelajari adalah bahwa memang pintar-pintar memilih nutrisi apa yang harus diberikan. Kalorinya memang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi nutrisi-nutrisinya memang harus dipilihkan. Misalnya karbohidratnya jangan terlalu tinggi, atau jangan berikan gula-gula yang simpel. Kemudian juga lemaknya juga jangan terlalu tinggi. Nah, ini bisa tentunya juga untuk lebih mengatur. Proteinnya mungkin lebih dibanyakan karena proteinnya masa bentukan daripada body ya. Jadi lebih memilih bahan-bahannya yang sesuai. Tentunya kalori buat ibu hamil ini tetap harus diperhatikan. Ya, jadi kandungan mikronutrisi juga harus diperhatikan karena memang banyak sekali ibu yang obesitas pun kandungan mikronutrisinya kita diukur ada yang juga anemia, kemudian juga ada kekurangan kalsium bahkan ya. Jadi memang harus diperhatikan juga kandungan mikronutrisi dalam menunya sendiri. Jadi diet selama ini mungkin Dokter Objin yang lebih tahu nih bagaimana pengaturan pola makannya. Mungkin saya akan Dokter Donel untuk bagaimana mensiasatinya kalau ada orang ibu hamil yang katakanlah berat badannya udah gede banget terus harus mengurangi makanannya, Dokter Donel. 14 minggu. Mestinya belum. Ya, terima kasih Dokter Erik dan Dokter Mon. Jadi kalau ibu hamil yang bukan obesitas waktu ketemu dengan kita, saya melihat juga permasalahannya masing-masing. Ya, ada ibu hamil yang gemuk dan obesitas ya, tetapi pada ibu tersebut tidak ada terjadi komplikasi pada bayi dan bayinya. Kita tidak mengajarkan dia untuk diet, ya, karena mungkin diet itu yang diet juga itu akan merusak sistem keadaan tubuh sirkulasi tubuh yang sudah terpelihara dengan baik. Tetapi kalau seandainya pada kasus ibu hamil obesitas yang sudah berkomplikasi terhadap kehidupan janinnya, kita akan mengajarkan diet ya, dengan cara diet lemak atau diet susu sehingga akan mengurangi berat badannya dan mengurangi komplikasi yang oleh karena lainnya yang berdampak pada bayinya. 86 gramnya 14 minggu. Terima kasih Dok. Mudah-mudahan kemarinnya kan Baik. Terima kasih Dokter Donel, Dokter Mulyaman. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan menutup sesi bertanya jawab kali ini. Mohon maaf kepada dokter-dokter peserta webinar lainnya. Memang saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang terkait nutrisi saja. Jadi kalau yang konsul tidak saya sampaikan di webinar kali ini. Mohon maaf sekali, tadi memang banyak sekali pertanyaan, tapi memang saya hanya memilih yang terkait nutrisi saja. Jadi yang konsul-konsul tidak saya sebutkan. Lalu juga tadi dari panitia itu ada sudah di-share di room chat, itu ada link evaluasi ya. Ada link evaluasi yang bisa diisi oleh seluruh responden. Harap para dokter peserta webinar bersedia untuk mengisi link evaluasi ini untuk kegiatan webinar yang lebih baik ke depannya. Sepertinya nanti akan dijawab langsung dari panitia ya, karena sepertinya ada yang belum bisa buka ini. Ini saya lagi Oke, sudah bisa ya. Baik, cukup banyak, cukup jelas sekali ya pemaparan yang disampaikan dari Dr. Donel Suhemi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga dari Dr. Mulyaman Mansur, di mana kita ketahui ibu hamil tidak hanya membutuhkan suplemen saja yang didapatkan melalui kapsul, tapi juga tetap membutuhkan susu sebagai nutrisi dalam proses kehamilannya. Tanpa diberikan susu, kita ketahui si bayi nanti bisa saja akan kesulitan untuk menerima asupan gizi bagi dirinya gitu. Karena mungkin ketika hamil ibunya tidak terbiasa minum susu, setelah bayinya lahir bayinya jadi menolak pemberian susu yang mungkin bukan ASI gitu.
Nah, sementara kan ketika seorang ibu menyusui itu kan kejar-kejaran ya, tidak selamanya ASI-nya terpenuhi. Kadang-kadang kita harus bantu dengan susu formula mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang diberikan dengan mengkombinasi pemberian suplemen dan pemberian susu pada selama masa kehamilan oleh ibu hamil. Dan kaitannya ke preeklamsi, bahwa apa yang dikandung dari susu dan suplemen itu dia bisa membantu memenuhi asupan gizi bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang di kandungannya. Tetapi ada sesuatu yang ada gini yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa pemberian suplemen saja yang sangat banyak tidak akan memadai, tercukupi atau tidak akan mumpuni jika dalam proses kehamilannya terjadi masalah pada supply. Jadi kita harus perhatikan juga gimana teknologi bahwa kita harus memastikan saluran atau vaskularisasi untuk sekitar bayi itu ya, tapi vaskularisasinya tidak baik, itu juga tidak akan memenuhi kebutuhan si bayi. Jadi tidak sepenuhnya hanya nutrisi akan memberi manfaat bagi si kehamilan ini gitu. Tapi selain nutrisi juga perlu kita lihat perkembangan dari ini lahirannya. Oh, lahirannya. Materi yang sangat luar biasa hari ini. Saya punya dua pembicara yang luar biasa, Dr. Dondel Suhaimi, spesialis sayur, buah-buahan, ikan telur ya. Dr. Mulyaman Mansur. Semoga bisa memberi materi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para kolega saya yang susu paling ginekologi, agar dalam proses praktek ke depannya kita bisa memberikan atau lebih mengedukasi pasien mengenai nutrisi dalam proses kehamilan. Sekian dari saya dan panitia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat banyak ilmu